Baiklah, kami dari kelompok 4 di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek UTS kami. Tema yang kami angkat kali ini adalah tentang bencana tanah longsor. Ide cerita yang kita ambil adalah tentang bencana tanah longsor yang berupa 3 tahapan, yaitu pengertian dan penyebab tanah longsor, akibat tanah longsor, dan penanggulangan tanah longsor. Target penonton untuk video kami adalah masyarakat umum yang tinggal di dekat lereng, terjal, atau kawasan perbukitan yang curah hujan yang cukup tinggi. Untuk jadwal kegiatan proyek kami melaksanakan proyek ini pas seminggu sejak tanggal 6 April. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan storyboard dari kelompok kami yang bertema tentang tanah longsor. Di dalam storyboard kami terdapat 3 aktor. Yang pertama adalah Hafiz Hamidi, yang kedua Madarin Punika, dan Alberto Ilham. Untuk editor sendiri adalah Muhammad Sultan. Di dalam storyboard kami terdapat 3 tahapan masalah yang kita rekor. Yang pertama adalah pengertian dan penyebab tanah longsor yang berdurasi 3 menit. Yang kedua adalah akibat terjadinya tanah longsor berdurasi 3 menit, dan juga penanggulangan tanah longsor yang berdurasi 3 menit. Di bawah ini merupakan ilustrasi dari terjadinya tanah longsor. Baiklah, itu sekian dari penjelasan tentang storyboard kami. Terima kasih. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan penyebab terjadinya tanah longsor. Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah, lereng dari bebatuan dan tanah. Salah satu contoh dari penyebab terjadinya tanah longsor adalah erosi pada tanah. Erosi tanah merupakan salah satu penyebab tanah longsor yang paling sering terjadi. Erosi terjadi ketika ada aliran air yang deras menyerang tanah sehingga tanah bertambah curam. Aliran air tersebut bisa berubah berupa gelombang air laut, air yang berasal dari hujan, air bah, air sungai, dan lain-lain. Contoh tanah longsor yang pernah terjadi karena penyebab ini adalah tanah longsor di Kecamatan Salem, Ponorogo pada 22 Februari 2018 lalu. Tanah longsor terjadi karena hujan deras yang terjadi selama beberapa hari sehingga terjadi erosi. Oke, selanjutnya penyebab yang kedua terjadinya tanah longsor adalah tingginya curah hujan. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab tanah longsor. Saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori. Hal itu berakibat terjadinya keretakan pada tanah tersebut. Kemudian, kala musim hujan tiba, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah-tanah yang retak memenuhi rongga sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadinya longsor. Penyebab ketiga terjadinya tanah longsor ialah lereng tebing yang terjal. Lereng tebing yang terjal juga bisa menjadi penyebab terjadinya tanah longsor. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Apabila Anda bermukim di sekitar tebing atau lereng yang terjal, harap waspada karena merupakan daerah yang rawan longsor. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan akibat dari tanah longsor. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya bencana alam pastilah menimbulkan berbagai macam dampak. Sebagian besar, dampak yang ditimbulkan adalah dampak negatif. Meskipun terkadang di balik dampak negatif, juga terselip dampak positif. Namun, jumlahnya sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Seperti halnya jenis bencana alam lainnya, tanah longsor juga menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Beberapa dampak yang akan ditimbulkan oleh tanah longsor antara lain adalah sebagai berikut. Menimbulkan banyak korban jiwa. Di sini menimbulkan banyak korban jiwa, mungkin hampir semua bencana alam dapat menimbulkan banyak korban jiwa, tidak kecuali bencana alam berupa tanah longsor ini. Alasannya, tanah longsor ini seringkali menimbulkan korban jiwa karena pada umumnya atau biasanya tanah longsor ini terjadi ketika hujan yang turun sangat deras. Ketika hujan turun dengan derasnya, pastilah orang-orang akan berkumpul dalam rumah untuk dapat menghindari turunnya hujan. Tanah longsor ini juga merupakan bencana alam yang turunnya selalu dengan cara tiba-tiba. Karena datangnya yang tiba-tiba inilah masyarakat yang ada di dalam rumah akan kesulitan dan tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Orang-orang akan tertimpa runtuhan rumah atau bahkan ada yang tertimbun oleh tanah atau bebatuan yang berada di sekitarnya. Terjadinya kerusakan infrastruktur.
Akibat tanah longsor, akan kita dapatkan kerusakan berbagai infrastruktur, bangunan di sekitar lokasi bencana alam. Pada umumnya, infrastruktur yang paling banyak terjadi kerusakan adalah pemukiman atau rumah-rumah penduduk. Hal itu kemungkinan karena jumlah rumah atau pemukiman penduduk yang paling banyak, namun perlu kita ketahui bahwasannya selain rumah atau pemukiman warga juga masih banyak infrastruktur lainnya yang kemungkinan rusak seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan juga tempat untuk melakukan aktivitas ibadah. Kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan karena bencana tanah longsor ini bisa dikatakan sangat besar, dan hal itu tentu saja akan mempunyai nilai materi yang sangat besar, sehingga dapat kita menilai bersamanya bahwasannya tanah longsor ini merupakan bencana alam yang sangat merugikan. Oke, selanjutnya sumber mata pencarian masyarakat akan menurun. Pada umumnya, bencana tanah longsor ini akan terjadi di daerah pegunungan di mana banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani, baik mengolah tanah sawah maupun lahan, maupun juga peternakan. Ketika bencana tanah longsor ini menyerang, maka sebagian dari tanah yang diolah sebagai sumber mata pencarian akan rusak. Hal itu tentu saja akan menyebabkan lahan menjadi rusak dan sumber mata pencarian masyarakat yang ada di sekitarnya semakin menurun dan rusak. Akibatnya, banyak masyarakat yang akan kehilangan mata pencariannya. Selanjutnya, memburuknya sanitasi lingkungan. Tanah longsor juga menimbulkan kerusakan pada sanitasi lingkungan. Akibatnya sanitasi lingkungan menjadi buruk. Ketika tanah longsor menyerang, maka saluran air bersih juga akan terputus. Padahal kita semua telah mengetahui bahwa air merupakan elemen yang sangat menunjang kehidupan manusia. Hal ini akan secara otomatis membuat sanitasi lingkungan menjadi sangat buruk. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madani. Saya akan menjelaskan tentang upaya menanggulangi tanah longsor. Tanah longsor adalah bencana alam yang membahayakan karena sifatnya yang datang dengan tiba-tiba. Banyak korban jiwa yang timbulkan dari tanah longsor tersebut. Selain itu, banyak pula kerugian material yang akan dirasakan, khususnya bagi masyarakat yang rumahnya tertimbun longsor tanah. Maka dari itulah perlu adanya upaya khusus untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejadian seperti tanah longsor ini antara lain sebagai berikut. 1. Membuat benteng atau beton. Upaya untuk menanggulangi tanah longsor yang pertama adalah membangun semacam benteng untuk menutupi tebing atau lereng yang terbuat dari tanah. Benteng atau beton ini bisa berupa bangunan dari semen yang menutupi tebing dan lereng tanah tersebut. Hal ini bisa membantu untuk meminimalisir terjadi tanah longsor karena tanah akan tertahan oleh semen tersebut sehingga tidak mudah longsor. Air hujan yang turun terkadang bisa merembes masuk ke dalam tanah, melewati celah-celah tanah tersebut sehingga membuat struktur tanah menjadi rapuh dan pada akhirnya akan longsor dan menimpa bangunan yang ada di bawahnya. Cara kedua untuk menanggulangi terjadinya tanah longsor adalah tidak menebangi pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat, sehingga tidak terjadi longsor. Pohon-pohon memiliki akar ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dan menyimpannya di dalam tanah, sehingga mengurangi air tanah yang mengalir dan merusak struktur tanah yang memicu terjadinya longsor. 3. Tidak membangun rumah persis di bawah lereng ataupun tebing. Salah satu upaya untuk menanggulangi jatuhnya banyak korban atau merugikan material, perlu himbauan kepada masyarakat supaya tidak membangun rumah di bawah lereng persis. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya korban jiwa serta rusaknya rumah dan juga bangunan yang termasuk dalam kerugian material. Pembangunan rumah di bawah lereng sangat berbahaya dan tidak selayaknya dilakukan oleh masyarakat. Yang keempat, selalu waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Cara selanjutnya adalah bersikap waspada ketika memasuki musim hujan. Sikap waspada ini semakin ditingkatkan lagi apabila telah dirasakan hujan turun dengan waktu yang lama, terlebih lagi jika hujan tersebut deras. Hal ini akan sangat membantu warga untuk dapat menyelamatkan diri jika tiba-tiba terjadi longsor. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir, tidak membuat sawah di lereng. Sawah yang berada di pinggir lereng juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Hal ini karena tanah
persawahan minim akan adanya perpohonan besar dan tanah di persawahan tersebut bertekstur gembur supaya mudah ditanami. Akibatnya, faktor inilah yang terjadi salah satu pemicu terjadinya tanah longsor. Daripada dibuka untuk lahan persawahan, lebih baik dijadikan hutan dengan tanaman yang tinggi dan berakar kuat, supaya bisa menyelamatkan kekuatan struktur tanah tersebut sehingga tidak terjadi longsor. Sekian, terima kasih.